I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Mbak Marwa Hadir Bu. Mbak Putri Hadir. Mbak Ratna Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya Bu. Masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Tentang sejarah Bu, Hindu-Buddha. Oh iya, masih ingat kemarin peninggalan sejarah di Buddha itu apa aja? Candi Borobudur Bu. Pinter. Terus tadi malam belajar nggak? Kita hari ini akan belajar mengenai apa? Tak Bu, lupa. Kita hari ini akan belajar tentang tokoh-tokoh sejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Putri ya. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Ya Bu. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu. Nah, kan di Indonesia itu ada beragam agama ya. Salah satunya yaitu agama Hindu. Siapa yang tahu siapa yang membawa agama Hindu di Indonesia? Belum tahu Bu. Ya, jadi agama Hindu itu disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Hindia. Mereka tuh berdagang sambil menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, kalian buka bukunya dulu ya pada halaman 31. Iya Bu. Di situ ada tokoh-tokoh pada masa Hindu. Sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, di buku ada berapa tokoh dari masa Hindu? 9. Ya benar, ada 9. Yang pertama kita akan belajar 5 dulu ya. Nah, yang pertama tadi ada siapa di situ? Aswawarman. Ya benar, ini ilustrasi dari Raja Aswawarman. Nah, Aswawarman itu merupakan raja dari kerajaan Kutai setelah Raja Budungga. Nah, pada masa sebelum pemerintahan Aswawarman ini, kerajaan Kutai masih menganut ajaran animisme. Dan setelah Aswawarman naik tahta, kerajaan Kutai sudah ada agama Hindu, sehingga kerajaannya menganut agama Hindu. Sehingga pada masa itu Aswawarman dipandang sebagai pembentuk dinasti raja yang beragama Hindu. Nah itu. Yang kedua siapa? Mulawarman. Ya, ini ilustrasi Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini juga merupakan Raja Kutai. Beliau menggantikan Raja Aswawarman. Pada masa Mulawarman ini sudah ada orang asli Indonesia sebagai pendeta, sehingga pada masa Mulawarman upacara keagamaan itu dipimpin langsung oleh pendeta Indonesia, bukan lagi dari Brahmana India. Pada masa Mulawarman ini, Mulawarman itu sangat berhubungan baik dengan para Brahmana, dibuktikan dengan yupa yang dibuat oleh pendeta Hindu. Mereka membuat yupa itu sebagai ucapan terima kasih kepada Raja Mulawarman. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Ya, kita lanjut ke yang ketiga ya. Tokoh yang ketiga yaitu Purnawarman.
Purnawarman ini adalah Raja Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan tertua setelah Kerajaan Kutai. Purnawarman juga menganut agama Hindu dan beliau menyembah Dewa Wisnu. Prasasti-prasasti pada saat Kerajaan Tarumanegara itu banyak menceritakan tentang kebesaran Raja Purnawarman. Contohnya dalam prasasti Ciaruteun terdapat jejak telapak kaki seperti telapak kaki Dewa Wisnu, dan itu dinyatakan sebagai telapak kaki Raja Purnawarman. Kita lanjut tokoh keempat ya. Iya Bu. Tokoh keempat ini adalah Airlangga. Airlangga merupakan Raja Kahuripan. Beliau memerintah pada tahun 1019 sampai 1049. Nah, sebenarnya Airlangga ini putra dari Raja Bali. Beliau dijadikan menantu oleh Raja Dharmawangsa. Airlangga ini sebenarnya merupakan gelar yang diterima beliau karena dapat mengendalikan air Sungai Berantas yang bermanfaat bagi rakyat. Nah, ketika sudah tua, Airlangga ini mengundurkan diri dari pemerintahan. Beliau pergi ke gunung untuk menjadi petapa dan mendapat gelar Jatiningrat. Pada saat Airlangga bertapa, Kahuripan diserahkan oleh kedua putranya. Namun kedua putranya itu bersaing merebut kekuasaan, sehingga Airlangga memerintahkan Empu Bharata untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Kerajaan Panjalu dan juga Kerajaan Jenggala. Nah, itu tadi penjelasan dari Airlangga. Yang selanjutnya yang kelima yaitu Jayabaya. Jayabaya ini merupakan raja terbesar dari Kerajaan Panjalu atau Kediri. Jayabaya ini memerintah pada tahun 1135 sampai 1127 Masehi. Keberhasilan Raja Jayabaya dapat dilihat dari hasil sastra pada masa pemerintahannya. Atas perintahnya pujangga-pujangga pada masa pemerintahannya berhasil menyusun kitab Bentara Yuda. Kitab ini dimaksudkan untuk mengabdikan kebesaran raja dan memperingati kemenangan-kemenangan Raja Jayabaya. Nah, itu tadi kelima tokoh sejarah pada masa Hindu. Coba kalian ulangi siapa saja tadi tokohnya. Aswawarman, Mulawarman, Purnawarman, Airlangga, Jayabaya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu. Ibu akan melanjutkan ya. Yang pertama ada Ken Arok, yang kedua ada Raden Wijaya, dan yang ketiga ada Gajah Mada, dan yang keempat ada Hayamuro. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang Ken Arok. Nah, Ken Arok ini merupakan pendiri dari Kerajaan Singosari. Beliau juga menjadi cikal bakal Raja-Raja Majapahit. Mula-mula Ken Arok mengabdi kepada Awuku Tunggul Ametung di Tumapel. Nah, Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan kemudian ia memperistri Ken Dedes dan menjadi penguasa di Tumapel. Nah, jangan seperti itu ya anak-anak, tidak boleh dilakukan. Oke? Selanjutnya, para Brahmana ini menobatkan Ken Arok sebagai raja di Tumapel pada tahun 1222. Nah, kemudian Ken Arok tidak lama memerintah Singosari. Pada tahun 1227, beliau dibunuh oleh suruhan Anusapati, yaitu anak tirinya. Nah, itu tadi yang Ken Arok. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Sebelum menjadi raja, si Raden Wijaya ini adalah pimpinan dari tentara Singosari. Dalam pertempuran melawan tentara Jayakatwang, pasukannya kalah. Kemudian beliau melarikan diri. Nah, selanjutnya beliau menyingkir ke Madura dan meminta bantuan kepada Winaraja, yaitu Adipati Sumenep. Setelah itu, atas saran Winaraja, Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jayakatwang dan mengabdikan dirinya kepadanya.
Selanjutnya, Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi. Beliau didarmakan atau disemayamkan di Candi Siwa di Simping. Kedudukannya sebagai raja digantikan putranya Kalagemet yang bergelar Srijaya Negara. Selanjutnya yaitu tokoh sejarahnya yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada ini adalah Patih Mangkubumi atau Mahapatih dari Kerajaan Majapahit. Namanya mulai dikenal sebagai Gajah Mada setelah beliau berhasil memadamkan pemberontakan Putih. Gajah Mada muncul sebagai seorang pemuka kerajaan sejak masa pemerintahan Jaya Negara pada tahun 1309 sampai 1328. Nah, selanjutnya pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Majapahit. Nah, Gajah Mada pada upacara pengangkatannya beliau bersumpah untuk menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah itu dikenal dengan Sumpah Palapa. Jadi Sumpah Palapa itu adalah saat Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit, ya. Jadi sumpahnya berisi menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Disebut itu Sumpah Palapa. Selanjutnya, Gajah Mada tetap menjadi Patih Mangkubumi ketika Hayam Wuruk naik tahta. Beliau mendampingi Hayam Wuruk menjalankan pemerintahan. Pada masa inilah Majapahit mengalami masa kejayaan. Selanjutnya, wilayah Majapahit meliputi hampir seluruh Jawa, sebagian besar Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur hingga Papua. Nah, itu tadi merupakan tokoh sejarah pada masa itu, yaitu Gajah Mada. Selanjutnya yang terakhir ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja terbesar Majapahit pada tahun 1334 sampai 1389. Beliau bergelar Sri Raja Sanagara. Beliau adalah putra Ratu Tribuana Tunggadewi dan Kertawardhana. Di bawah pemerintahan beliau, Majapahit mengalami puncak kebesaran dan zaman keemasan. Nah, pada masa itu, Mahapatih Gajah Mada berhasil mempersatukan seluruh Nusantara. Nah, daerah kekuasaan Majapahit ini kurang lebih meliputi wilayah Indonesia saat ini. Nah, nama Hayam Wuruk ini terkenal dalam sejarah Indonesia karena dikisahkan dalam kitab Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca. Nah, ditulis ya anak-anak, diingat-ingat lagi itu ya. Hayam Wuruk terkenal dalam sejarah Indonesia karena dikisahkan dalam kitab Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca. Nah, peninggalan Majapahit yang terkenal dari masa pemerintahan Hayam Wuruk antara lain yaitu ada Himpunan Kitab Sejarah Singosari dan Majapahit hasil karya Empu Prapanca. Nah, serta cerita sastra Arjuna Wiwaha dan Sutasoma Gubahan dari Empu Tantular. Ya. Salah satu peristiwa penting ketika Hayam Wuruk berkuasa adalah kemenangan Majapahit dalam pertempuran melawan Kerajaan Sunda atau Pajajaran pada tahun 1351. Nah, perang tersebut dikenal dengan sebutan Perang Bubat. Perang Bubat pada tahun 1350 yang Majapahit bertempur melawan Kerajaan Sunda ya, dan Majapahit menang.
Setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389, Majapahit mengalami kemerosotan. Nah, itu tadi adalah tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu. Nah, kalian sudah mendengar tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu dari yang Aswawarman sampai ke Hayam Wuruk. Nah, untuk agar kalian lebih paham lagi, kalian bisa merangkumnya. Itu tugas dari Ibu untuk merangkum tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu. Ya, anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Iya, terima kasih. Jadi kalian tugasnya yaitu merangkum tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa Buddha. Ya, kalian dengarkan baik-baik, silahkan disimak. Terima kasih dari Ibu. Kita akan membahas tentang tokoh sejarah pada masa Buddha di Indonesia. Kita memiliki banyak banget tentang peninggalan sejarah kerajaan Buddha. Namun catatan sejarah dalam masa itu masih sangat kurang. Salah satu catatan sejarah yang sangat penting untuk mengetahui sejarah kerajaan Buddha khususnya Sriwijaya adalah sejarah Aiting. Nah, Aiting sendiri merupakan seorang peneliti Buddha dari Cina. Pada tahun 671, beliau pergi ke India untuk mempelajari ajaran Buddha. Karya Aiting ini menjadi sumber informasi penting tentang sejarah Nusantara abad ke-7, khususnya tentang Sriwijaya. Nah, mari kita bahas beberapa tokoh pada masa kerajaan Buddha di Indonesia. Kita akan membahas 3 tokoh, yaitu Balaputra Dewa, Sakya Kartiki, dan Kartanegara. Nah, Ibu mempunyai gambar atau tokoh yaitu Balaputra Dewa. Nah, Balaputra Dewa adalah Raja Sriwijaya yang memerintah sekitar abad ke-9 sampai ke 10 Masehi. Nah, beliau ini berasal dari keluarga Sailendra yang berkuasa di Pulau Jawa mulai sekitar tahun 750. Nah, nama ayah beliau yaitu Samaragrawira dan ibunya bernama Tara. Murid-murid tahu tidak? Beliau ini namanya sangat terkenal di Pulau Jawa. Mengapa? Karena pada zaman dahulu beliau ini berdagang di kerajaan Jawa. Nah, untuk tokoh yang selanjutnya, Sakya Kirti akan dijelaskan oleh Bu Nur Aini ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan 2 tokoh dari sejarah agama Buddha. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Sakya Kirti, yang kedua adalah Kertanegara. Ya, siapa yang tahu Sakya Kirti itu siapa? Kertanegara itu siapa? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Belum tahu. Ya. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan kedua tokoh tersebut. Yang pertama itu Sakya Kirti. Nah, Sakya Kirti ini adalah mahaguru dari agama Buddha yang ada di kerajaan Sriwijaya. Nah, beliau ini menjadi salah satu guru besar di perguruan, dan perguruan ini memiliki predikat yang sangat bagus dan menjalin kerjasama yang baik dengan perguruan di India yang ada di Nalanda. Nah, Nalanda ini adalah nama tempat atau nama daerah di daerah mana tadi? India? Ya, benar, di daerah India. Nah, lebih dari 1000 pendeta itu belajar di sana dan belajar dengan mahaguru yang bernama siapa tadi? Sakya Kirti. Ya, benar, Sakya Kirti. Nah, di sini juga tertulis di buku kalian halaman 36, menurut Aiting, Sakya Kirti ini merupakan mahaguru yang dikagumi dan termasuk tokoh besar pada kerajaan Buddha bersamaan dengan Kertanegara dan juga tokoh besar lainnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Lanjut, untuk yang kedua itu adalah Kertanegara. Siapa yang sudah pernah mendengar Kertanegara itu siapa? Belum, Bu. Belum ya? Iya. Nah, Kertanegara ini seperti yang tertera di buku kalian halaman 37
Kertanegara ini adalah putra dari Raja Wisnuwardana dan Waningyun atau Jayawardhani. Sang ibu merupakan cucu dari Ken Arok dan Ken Dedes, pendiri kerajaan Singasari. Jadi pendiri kerajaan Singasari itu siapa tadi? Ken Arok dan Ken Dedes. Iya benar, Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, sebagai keturunan raja, ia diangkat menjadi raja kelima dari kerajaan Singasari. Kertanegara ini juga pernah memerintah pada tahun 1268 sampai 1292. Kertanegara ini bergelar yang bernama Maharajahiraja Sri Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa. Nah, begitu anak-anak. Bisa dipahami atau tidak? Bisa, Bu. Bisa ya? Ya. Nah, setelah ini Ibu akan memberi kalian sebuah tugas untuk merangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, lalu rangkumannya nanti dikumpulkan ke depan, nanti Ibu beri nilai. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Silakan dikerjakan. Iya, Bu. Akan membahas tentang tokoh-tokoh sejarah Islam di Sumatera. Tokohnya sebagai berikut, yaitu ada semua 4. Yang pertama Sultan Malik Al-Shah, yang kedua Sultan Ahmad, yang ketiga Sultan Al-Uddin Riyad Shah, yang terakhir Sultan Iskandar Muda. Nah, itu yang pertama Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, beliau bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Beliau adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu menggambar dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya beliau berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah, yaitu Sumatera Pasai. Yang kedua, Sultan Ahmad. Sultan Ahmad adalah Sultan Sumatera Pasai. Yang ketiga, beliau bergelar Sultan Malik Al-Tahir. Pada masa pemerintahan beliau, Sumatera Pasai dikunjungi oleh seseorang ulama Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Ulama ini mendapat tugas dari Sultan Delhi, India, untuk berkunjung ke Cina. Dalam perjalanan ke Cina, Ibnu Battuta singgah di Sumatera Pasai. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riyad Shah. Sultan Alauddin Riyad Shah adalah Sultan Aceh. Adalah Sultan Aceh ketiga. Beliau memerintah tahun 1538 sampai 1531. Sultan Alauddin Riyad Shah meletakkan dasar-dasar kebesaran Kesultan Aceh untuk menghadapi ancaman Portugis. Beliau menjalin kerjasama dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Islam lainnya. Dengan bantuan kerajaan Turki Utsmani, Aceh dapat membangun angkatan perang yang baik. Yang terakhir, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Aceh yang ke-12. Beliau memerintahkan tahun 1606 sampai 1637. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami puncak kemakmuran dan kejayaan. Aceh memperluas wilayahnya ke Sultan dan memperoleh kemajuan ekonomi melalui
perdagangan di pesisir Sumatera Barat sampai Indrapura, Aceh, meneruskan perlawanan terhadap Portugis dan Johor untuk merembut Selat Malaka. Untuk tokoh selanjutnya, tokoh-tokoh sejarah Islam di Jawa akan menjelaskan oleh Bapak Trisepta ya. Baik, bisa dimulai ya anak-anak. Sama. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh sejarah Islam di Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini terdapat 9 tokoh wali dalam mengembangkan agama Islam. Nah, 9 tokoh ini diantaranya adalah yang pertama ada Sunan Gresik, yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Bonang, yang keempat ada Sunan Giri, yang kelima ada Sunan Derajat, yang keenam ada Sunan Kalijaga, yang ketujuh adalah Sunan Kudus, yang kedelapan ada Sunan Muria, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Bisa dilihat ya gambarnya. Baik, untuk yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini juga dikenal dengan nama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tapi masyarakat umum di Jawa lebih mengenalnya sebagai Sunan Gresik karena beliau menyebarkan agama Islam dan dimakamkan di daerah Gresik. Sunan Gresik ini sendiri adalah pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Beliau menyebarkan agama Islam dengan bijaksana, sehingga masyarakat di daerah Gresik menerimanya dengan baik. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di daerah Gresik. Lanjut yang kedua yaitu Sunan Ampel. Nah, nama asli Sunan Ampel ini adalah Raden Rahmat. Lihat ya. Nah, beliau adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau dilahirkan di Campa, Aceh sekitar tahun 1411. Nah, ketika beliau berumur 20 tahun, Sunan Ampel ini hijrah ke Pulau Jawa. Beliau meneruskan cita-cita dan perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel ini memulai kegiatan dakwahnya dengan mendirikan dan mengasuh pesantren di Ampel Binta dekat Surabaya. Nah, di pesantren itulah Sunan Ampel mendidik pemuda untuk menjadi dai-dai yang akan sebar ke seluruh Jawa Nusantara. Nah, murid-murid beliau yang paling terkenal yaitu Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Maktum Ibrahim, Syarifuddin, dan Maulana Ishak. Nah, Sunan Ampel ini merancang kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Nah, beliau mengangkat Raden Fatah sebagai sultan pertamanya. Nah, Sultan Ampel ini wafat pada tahun 1481 dan jenazahnya dimakamkan di daerah Ampel. Lanjut yang ketiga ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini adalah penyebar agama Islam di pesisir utara Jawa Timur. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Nama lain beliau adalah Syekh Maulana Maktum Ibrahim atau Raden Ibrahim. Nah, ketika masih remaja, ia bersama dengan Raden Paku dikirim oleh Sunan Ampel ke Pasai untuk memperdalam ilmu agama Islamnya. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Tuban, Jawa Timur. Nah, santri-santri yang menjadi muridnya berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Nah, beliau ini juga dianggap menjadi salah satu pencipta lagu atau gending dalam rangka siar agama Islam. Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu-lagu untuk kegiatan dakwah yang dikenal dengan nama Tembang Durma. Nah, Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat yaitu Sunan Giri. Nama lain Sunan Giri adalah Raden Paku atau dikenal dengan nama Prabu Sabnoto. Ketika remaja, beliau belajar
di Pondok Agama Pesantren Ampel Dinta yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Nah, bersama Sunan Bonang beliau memperdalam ilmu agama di Pasai. Nah, setelah kembali dari Pasai, Sunan Giri menyebarkan agama Islam lewat berbagai cara. Nah, beliau juga mendirikan pesantren di daerah Giri. Sunan Giri mengirim juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa, antara lain Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri ini mendidik para siswanya melalui berbagai permainan yang berjiwa agamis, seperti melalui permainan jembungan, jamuran, giliverit, bola ganti, jublak-jublak suweng, dan gilir-gilir. Nah, selain aktif menyebarkan agama Islam, beliau juga menjadi pemimpin masyarakat di daerah Giri. Nah, daerah yang dipimpinnya itu menjadi kerajaan kecil yang dinamakan Kerajaan Giri. Nah, sebagai Raja Giri, beliau bergelar Sultan Abdul Fakih. Beliau juga berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Nah, setiap ada masalah dalam Kesultanan Demak, beliaulah yang selalu menjadi keputusan untuk pertimbangannya. Nah, Sunan Giri ini wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat adalah penyebar agama Islam di daerah Sedayu. Nama lain Sunan Derajat ini adalah Syarifuddin. Namun masyarakat mengenalnya sebagai Sunan Sedayu. Nah, untuk melancarkan kegiatan dakwahnya, Sunan Derajat ini menciptakan suatu jenis lagu yang biasa disebut dengan gending pangkur. Nah, beliau menjadikan Sedayu sebagai wilayah penyebaran dakwahnya. Murid-muridnya berasal dari berbagai daerah Nusantara, bahkan ada yang berasal dari Ternate dan Ambon. Nah, Sunan Derajat ini menekankan sifat sosial sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat memberi pertolongan kepada masyarakat umum dan menyantuni anak yatim serta fakir miskin. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Nama lain Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid. Beliau juga mendapat julukan Syekh Malaya. Nah, beliau ini adalah putra seorang Bupati Tuban yang bernama Raden Sahur Tumenggung Wilatikto. Nah, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali berjiwa besar yang berpikiran tajam dan berpandangan jauh. Beliau berdakwah sebagai mubalik dari satu daerah ke daerah yang lain. Beliau juga menjadi penasihat di Kesultanan Demak. Nah, Sunan Kalijaga ini memiliki pengetahuan luas dalam bidang kesenian dan kebudayaan Jawa. Beliau juga menggunakan wayang dan gamelan sebagai sarana dakwah. Sunan Kalijaga ini mengarang cerita wayang yang bernasabkan Islam. Selain itu, beliau juga berjasa dalam mengembangkan seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesustrasaan. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah lagu Gilir-Gilir. Lagu ini berisi ajakan untuk masuk agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Umar Haji, penyebar agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Timur. Sunan Kudus biasa disebut juga dengan Ja'far Shodiq, atau ketika kecil beliau bisa dipanggil dengan Raden Undung. Nah, Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Selain menjadi pendakwah, Sunan Kudus ini juga dipercaya untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus. Nah, di wilayah tersebut beliau menjadi pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Beliau dianggap sebagai pendiri Masjid Raya Kudus. Nah, Masjid Raya Kudus ini menjadi masjid yang memiliki menara yang indah. Oleh karena itu, masjid ini juga disebut dengan Masjid Menara Kudus. Nah, Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di kota Kudus. Selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga.
Nama lain Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Nah, beliau menjadi wali yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Nah, ciri khas dari Sunan Muria ini adalah beliau suka menyendiri dan tinggal di desa serta bergaul dengan rakyat yang biasa. Beliau mendidik rakyat di sekitar Gunung Muria. Cara beliau menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan kursus bagi kaum pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa. Sebagai sarana dakwah, beliau menciptakan tembang sinong dan kinami. Oke, selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati juga biasa disebut dengan Sunan Syarif Hidayatullah. Beliau adalah wali yang banyak berjasa dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Beliau masih keturunan Raja Siliwangi. Ibunya Nyai Larang Santang adalah putri dari Pak Guru Siliwangi. Sementara ayahnya Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah adalah seorang bangsawan Arab. Nah, ketika dewasa, Syarif Hidayatullah memilih berdakwah ke Jawa daripada menetap di daerah kelahirannya Arab. Beliau menemui pamannya Raden Wangsungsang di Cirebon. Setelah pamannya wafat, beliau menggantikan kedudukannya. Syarif Hidayatullah berhasil meningkatkan Cirebon menjadi sebuah kesultanan. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke daerah-daerah lain seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Beliau meletakkan dasar bagi pengembangan dan perdagangan Islam di Banten. Nah, ketika beliau kembali ke Cirebon, Banten diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang kemudian menurunkan raja-raja Banten. Nah, Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 dan beliau dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu setelah Bapak jelaskan tadi, nah kalian akan merangkum sedikit demi sedikit apa yang telah Bapak jelaskan. Nanti di akhir pembelajaran Bapak minta beberapa siswa untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil rangkumannya ya. Baik, Pak. Selanjutnya mengenai tokoh-tokoh sejarah Islam di Kalimantan akan dijelaskan oleh Ibu Hinatul Khairah. Materi selanjutnya ada tokoh-tokoh sejarah Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Perkembangan Islam di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku juga terjadi melalui jalur perdagangan. Perkembangan Islam di daerah ini semakin cepat karena putra-putranya menuntut ilmu agama Islam ke Jawa. Ketika pulang, mereka menjadi ulama yang menyebarkan agama di daerahnya. Dibaca bukunya siapa saja itu tokoh-tokoh sejarah Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ada Datori Bandang dan kawan-kawan, Sultan Alauddin, Tuan Tunggang Parangan, dan Sultan Zainal Abidin. Iya, tepat sekali. Yang pertama ada Datori Bandang dan kawan-kawan. Ada 3 mubalik asal Minangkabau yang merintis penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Mereka adalah Datori Bandang, Datori Patimang, dan Datori Tiro. Mereka dengan giat mengenalkan agama Islam dan seluk-beluknya kepada masyarakat setempat. Yang kedua ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa ke-14. Beliau adalah Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Yang ketiga ada Tuan Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan adalah ulama yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kertanegara di Kalimantan Timur. Awalnya di kerajaan ini ada 2 ulama yang melakukan syiar agama Islam, yaitu Tuan Tunggang Parangan dan Datori Bandang. Yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin.
Zainal Abidin adalah raja kerajaan Ternate. Beliau pernah pergi ke Giri untuk belajar agama Islam. Ketika kembali dari Giri, beliau berusaha memasukkan ajaran Islam dalam pembelajaran. Baik, itu tadi materi pembelajaran dari Ibu. Sebelum Ibu akhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Bila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.